Sebenarnya di balik kerja iya, keras nih kayak Iya, iya. itu sebenarnya ada banyak banget cita-cita dan keinginan yang pengen gue kasih makan gitu. Tapi gue kayak dari dulu gue berpikiran bahwa nggak apa-apa deh gue nukar waktu istirahat gue buat ngabisin jatah gagal gue. Itu yang selalu gue pegang saat gue mulai usaha Bagus lagi. uang Jatah kuliah. gagal, lu bahasa lu jatah gagal ya. Betul. Titik start orang kan beda-beda ya Bang ya. Betul. Ada orang yang baru lahir udah di titik 0, ada yang beberapa dari kita lahir di titik minus gitu, Iya. bukan lagi 0. Ya untuk ke nolnya aja ada Untuk ke prosesnya nolnya dulu. aja kayak adu tulang dan air mata. Iya, Anjay, bener. keren. Seputar sahabat. Sengaja. Bardia. Itu Nah, dia, Bardia itu. ini Mang, dia sekarang yang gue tahu dia sibuk nge-grab lah ya, nge-grab. Yang pasti. Terus kita kenal dia dari ngonten, sibuk ngonten juga, sama sibuk juga jadi kerja lah ya di perusahaan swasta gitu ya. Iya, betul. Betul, sibuk sekali kayaknya ya. Menyibukkan diri sebenarnya. Banyak ya, waktunya banyak ya. Efisiensi aja sih. Keren. Keranjang duren. Betul, itu dia tuh. Mau kenalan dong, Mang? Udah tadi di situ. Oh, udah tadi ya, udah di situ ya. Iya. Ini Mang. Maaf ya, saya pakai kacamata ya. Kenapa tuh? Biar nggak ketahuan kalau mirip. Itu. Liriknya biar nggak kelihatan amat, Bang. Iya, benar. Baru ini nih penyegaran lah. Penyegaran. Akhirnya bintang tamu kita sekarang perempuan kan gitu Iya, ya. iya. Kemarin ini Om Wiki. Terus Iya. kemarin juga ada Botak Ojol. Botak Ojo ada juga. Kenal nggak lu? Enggak lagi. Oh, enggak lagi. Aduh. Lucu kenal. namanya Hai Bang Botak. Hai Bang Botak Ojo gitu dia. Botak emang sih lucu kadang. Itu dia. Botak namanya juga. Kayak ada pelicin ya kayak. Biar biar makin Minyakin, udah minyakin. Lagi sibuk apa sekarang? Gue manggilnya apa sih? Ardia. 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 Iya, ya suka-suka Bang dah. Oh, siap. Lagi sibuk apa sekarang? Kerja, Mm-mm. ngojek, konten. Gimana bagi waktunya itu? Ya dibagi aja sih Bang. Ya, Nggak ada dibagi yang- aja. Siapa yang mau ya dibagi. 10 dibagi 2, 5. Jadi gitu Nggak, loh. maksudnya kayak lu ngantor tiap hari? Sekarang lagi hybrid, jadi kayak 3 hari. Hybrid. Ngerti nggak lu hybrid? Aduh ya, yang mobil baru ya? Iya, mobil baru. Bukan Gila, dong. kan Baru ada yang hybrid ya, Bro ya? Nggak ada. Dari teman. Hybrid itu dia apa sih? WFH, WFO gitu, Nah, jadi kadang di setengah-setengah. kantor. Iya. Seminggu berapa kali ke kantor? 3. Seminggu, berarti seminggu itu 3 hari ke kantor, Iya. sisanya boleh WFH. Iya, boleh juga kalau mau ke kantor. Oke, nah abis itu ininya kapan? Apa nge-grabnya kapan? Biasanya abis setelah kerja. Pulang kantor jam berapa? Jadi aku tergantung sih, kadang tuh aku online-nya pagi dulu, terus abis itu baru kerja, atau kerja dulu baru online. Kadang juga online, kerja, online lagi. Wah, gokil. Nggak, kerja itu kan masuk pagi kan? Maksudnya kan ini perusahaan swasta ada absennya nggak sih? Ada kayak Ada, jam segini tuh udah harus nyampe kantor gitu. cuman alhamdulillahnya kantor gue tuh kayak flexible working hours. Nah, Jadi Lanjut aja. ya, nggak apa-apa. Bahasa Inggris. Jangan dipotong dulu. Ntar saya bantu jelasin, Iya, aman jangan aja. dipotong. Kesini maksudnya, dulu, ntar maksudnya gitu. gini Bang, fleksibel gitu, yang Iya, penting iya, 9 iya. jam. Flexi time, yang kemarin kita bahas Flexi juga. time. Iya, Yang penting flexible 9 working jam. hour. Jadi ada beberapa opsi jam datang itu, bisa datang jam 9 atau jam Oke. setengah 9 juga boleh. Gitu. Dan itu kalau misalnya normalnya sih biasanya dari setengah 10 sampai setengah 7 kalau di jam normal kantor. Jadi kalau misalnya ada kondisi di mana lu online, terus ngantor, terus online lagi. Online pertama tuh jam berapa? Subuh. Oke, subuh. Subuh lu nyalain. Nyalain sampai biasanya sih sampai jam 8-an ya, karena panas banget habis itu kan. Sorry, rumah lu di mana? Saat ini gue tinggal di daerah Pejaten, Pejaten. Iya. Kantor di daerah Kuningan. Kuningan. Berarti online dulu, subuh sampai saatnya jam 8 udah tuh siap-siap kantor berarti. Iya, atau kalau misalnya belum di deket kantor, kadang kan suka kepental kemana gitu kan. Oh, berarti lu dari abis online langsung kantor, nggak balik dulu pulang? Enggak, jadi gue udah bawa Udah tas, siap. bawa laptop, udah langsung gitu. Setelan, Bang. Gitu, jadi kayak, dan biasanya orderan gue emang ke arah selatan sih, kayak Iya. misalnya. Itu maksudnya Jakarta jam-jamnya orang Selatan. kantor soalnya kan? Iya, jadi kalaupun misalnya nih dari Pejaten, Mm-mm. gue dapat ke Sudirman atau dapat kayak ke Kuningan tuh kan masih kayak agak deket ya. Ya. Kadang tuh kalau emang nggak bunyi, gue balik lagi ke daerah-daerah Kalibata. Jadi kayak gitu sih. Mm-mm. Tuh.
Sangat fleksibel sekali ya. Tempat kerjanya juga enak gitu. Oke, pulang kantor jam berapa? Alhamdulillah. Pulang kantor sebenarnya 6:30. Cuman kalau nggak lagi lembur itu ya. Kalau misalnya lagi lembur, ya gue onnya abis lembur. Iya, oke. Berarti tapi standarnya jam 6:30 lah ya. 6:30. 6:30 lo cabut dari kantor langsung online lagi? Iya. Sampai jam? 12. Gokil, pekerja keras guys. Siapa? Nggak, itu aman aja tuh. Apanya yang Nggak. aman? Capek kan pasti kan Kondisi kadang badan lah, kondisi capek badan lah, maksudnya bosen kayak ya gini amat gue nyari duit apa gimana gitu. Ya pasti lah, itu pikiran-pikiran kayak gitu pasti sih. Aha. Capek pasti. Tapi aman aja. Aman aja. Tapi rasa takut Mm-mm. untuk kita nggak bisa memenuhi kebutuhan itu lebih gede daripada rasa capek dan rasa malesnya gitu. Oke. Sorry, lu kantor sebagai apa? Kalau boleh tahu. Mungkin familiar kayak account eksekutif ya kali ya. Oh, kalau di kantor lu sebutnya BD ya? BD. Business Development. Betul. Nyari klien tuh berarti biasanya tuh ya, nyari kerjasama Iya, gitu-gitu kerja ya. sama supplier gitu-gitu sih. Nah itu biasanya yang gue tahu ya kalau account eksekutif atau BD itu biasanya kan dituntut untuk berpenampilan menarik karena ketemu klien kan sering kali Iya, kan. betul. Itu sangat bertolak belakang tuh menurut gua tuh sama profesi sebagai ojol gitu yang kerjanya di jalanan gitu. Pernah nggak lu dapet komentar, nggak tahu lah ya, apa keluarga, apa tetangga, atau mungkin teman kantor? Teman kantor lu tahu nggak? Tahu. Tapi keluarga gue sebenarnya nggak tahu, Bang. Serius lu? Iya. Keluarga lu di mana? Keluarga gue di Bogor. Oke, pokoknya lu kerja di Jakarta, pokoknya kerja aja gitu Kerja. ya. Mereka tahu gue, karena kan gue dari kecil nih udah kerja. Jadi memang mereka tahu Lu gue nih. punya kesibukan lain di luar kesibukan utama. Jadi kayak mereka taunya sampingan aja. Dan kalau misalnya mungkin abis ini mereka tahu dari podcast ini. Jadi salah kita ini. Ya, mohon maaf lah kan ya. Nggak apa-apa sih. Oh, nggak apa-apa. Kerja dari kecil tuh gimana? Kerjanya maksudnya gimana dari kecil, umur berapa, kerjanya apa? Gue dari zaman sekolah nih pulangnya udah kerja. Nah waktu gue kuliah, gue juga kerja lagi. Atu nih, Ya. yang dari SD. zaman sekolah SD Sekolah. berarti? Iya, naik-naikan SMP. Mungkin Oke, umur berapa kelas ya umur kelas 6, umur 12, 13 Iya, gitu ya. 12-an. 12-an itu lu udah kerjanya apa tuh dulu? Jualan. Jualan apa? Ini dulu kan gue suka sulap. Banyak betul. Ya, oke, lu suka sulap. Ya. Sebenarnya di balik Ya, kerja keras nih kayak Ya, ya. itu sebenarnya ada banyak banget cita-cita dan keinginan yang pengen gue kasih makan gitu. Karena kan gue nggak berangkat dari keluarga yang punya privilege harta Ya, atau koneksi orang tua. Jadi dengan punya keinginan sebanyak ini itu yang memacu gue sih gitu buat ya. gitu. Tadi apa pertanyaannya, Bang? Iya, ini. Oh, gue jadi lupa. Yang pas tadi 12-13 tahun itu kerja apa? Dulu? Oh iya. Sulap tuh. Sulap bener. Iya, jadi kan dulu gue suka sulap nih. Dan gue tuh waktu itu kan pertama kali punya TV tuh kan kayak SD gitu kan. Iya. Ya. Waktu itu ada acara sulap gitulah. Terus kayak gue, Apa sih di Master? oh iya. Zamannya di Master ya? Iya nggak sih? Iya. Terus Heeh. sama kalau misalnya tahu nih di Space Tune, Space Tune, siap-siap. Space Tune. gue ketara tua ya. Tahu gue juga. Sama Latifi. Enggak lah. Sama Latifi. Iya. Lu Space Tune masih umur 12, gue Space Tune udah bangkot juga pada saat itu. Jadi ya. Iya. Waktu itu ada acara namanya Jungle Run. Oke, nggak tahu gua. Terus. Iya, acara bocah sih sebenarnya. Iya. Terus kayak, ih keren banget ada orang nih bisa Sulap-sulap gitu. koin set hilang. Kayak kok bisa dengan hal sesimpel itu dia bisa bikin orang bahagia gitu. Dan gue sendiri yang nonton, gue gak kenal mereka kan, tapi gue kayak seneng banget ngelihatnya gitu kan. Dan gue kepengen bisa ngasih kebahagiaan yang sama ke orang-orang. Karena kan gue nggak punya apa-apa ya gitu. Jadi kayak tapi gue kepengen bisa bermanfaat dan bisa bikin orang lain senang. Jadi gue kepengen belajar yang sama lah. Cuman kendalanya orang tua gue kan nggak ada dukungan Iya. keuangan. Jadi gimana caranya nih gitu kan? Pengen nih bisa sulap, tapi gimana caranya nih? Akhirnya. Gimana caranya? Akhirnya dulu kan gue dikenalin yang namanya Friendster tuh. Facebook. FS ya. Facebook. Main bangkot sih Iya. kalau Friendster. Iya gitu kan. Main. Nah, gue kan dulu dari desa gitu kan. Dari Jadi desa, siap. Dari desa. Dari jadi mana gue tuh desa kalau boleh tahu? dari daerah Kebumen. Oh, ngapak dong. Oh, orang ngapak, orang kepenak. Sira, orang tua Sira. Iya. Iya. Iya, jadi gue nggak familiar lah sama teknologi-teknologi begitu gitu kan. Nah dulu tuh gue pikir
kayak Facebook itu adalah sebuah wadah dari sekolah gua gitu, yang isinya teman-teman gua. Jadi Facebook itu adalah platform yang dimiliki sekolah lu pikir Iya. gitu ya. Gua gitu kira, ih kalender maju nih anjir gitu. Iya, jadi kayak ya terus gue iseng aja, ada nggak kegiatan sulap di sekolah ini gitu kan. Gue carilah sulap gitu. Terus keluar tuh toko sulap Acun. Nah kata gue, ini orang siapa ya temen kelas gue yang namanya aneh bener gitu. Jadi Tapi lu sulap pikir nih. ada anak sekolah lu yang namanya Iya. toko sulap Acun? Iya. Oke. Polos aja dulu. Lebih ke bodoh kayaknya. Iya. Iya, terus gue klik profilnya kan. Terus kalau gue lihat kok jualan gitu, kok dia kayak sale alat ini harganya sekian. Ini maksudnya orang ini ngapain gitu kan. Terus gue carilah keyword lain, pakai depannya toko sulap. Nah tuh keluar lebih banyak kan. Terus gue mulai curiga, ini kayak nggak mungkin nih dari sekolah gue doang gitu. Pasti ada dari sekolah lain nih. Gue mikirnya gitu ya. Bisa jadi sih kayak. Iya. Gue juga nggak habis pikir kenapa gue bisa punya pikiran kayak gitu. Aman aja, lanjut. Terus Nah akhirnya terus lu, ya otak gue sesimpel berpikir, ini akhirnya gue tahu tuh kan kalau Facebook itu sedunia gitu. oh, Akhirnya lu tahu juga ya. Akhirnya tahu juga. Ini sekolah-sekolah sedunia nih. Gitu. Akhirnya tahu. Iya kan, wah ya telat sih, tapi nggak apa-apa ya daripada Nggak nggak tahu ya kan. Nggak apa-apa, aman Terus, terus. Dulu kan nggak ada yang kayak istilah dropship atau reseller gitu ya. Cuman dulu tuh gue sesimpel mikir, ini kalau gue ngelakuin hal yang sama, gue bisa dapet duit gitu. Jadi kayak gue ambil aja gambar alat sulapnya, gue posting di akun gue gitu. Kalau ada yang laku, kan gue dapat keuntungan. Toh gue nggak pakai modal juga gitu kan, cuman pakai kuota buat buka opera. Iya. Oke. Iya lagi. Opera mini. Iya kan? Gitu. Jadi kayak ya udah, itu sebenarnya ilegal ya ngambil foto orang ya. Iya, kalau kan kondisinya waktu itu belum tahu. Iya, Belum ini tahu, belum jadi ngerti. gue mohon maaf ini yang punya Iya, foto iya. waktu itu gue ambil. Iya, Jadi jatuhnya kalau lu ambil foto, lu posting, ada yang order baru lu beli. Iya. Duit masuk dulu, baru deh Iya. tuh gitu ya. Iya. Dropship ya. Jadi alat sulap atau lu tau gak sih dulu yang kayak orang tuh kalau mau beli MP3 atau apa tuh kan kayak nge-burning CD atau flash disk. Iya. Nah di sulap juga ada tapi kayak pakai hipnotis atau kayak video trik apa namanya bongkar-bongkar trik dari pesulap-pesulap luar negeri gitu. Nah itu gue jualan itu. Dulu gue kan belum punya uang nih buat beli masternya lah gitu yang ribuan. Nah jadi gue ngumpulin duit buat beli masternya itu dari cara kayak gitu. Jadi orang transfer sekarang, jadi 3 hari kemudian baru gue kirim. Alasannya pre-order gitu. Apa ya dulu istilahnya? Kayak bukan pre-order deh. Ya begitu dah. Ya tapi kurang lebih sebenarnya PO lah sistemnya ya. Iya gitu. Agak lama prosesnya, ada beberapa waktu gitu. Terus gue baru dapat duit kekumpul tuh sekian ratus ribu, beli dah deh gue tuh satu masternya yang isinya ribuan. Jadi kalau misalnya ada yang beli, gue tinggal ke warnet, bang judulnya ini, tolong berningin. Siap. Nah kan DVD dulu cuman kalau nggak salah 2.000 deh. Tapi akhirnya lu nggak jadi belajar sulap ya? Iya lagi. Cuma dagangin alat sulap. Benar, soalnya tadi oh, nih bisa menghibur orang banyak. Gue jualan CD aja, nggak begitu. Taunya Lu pelajarin sulapnya, lu hibur orang. menghibur gue sendiri kan punya Benar, duit. bagus juga sih. Akhirnya nggak belajar sulapnya. Belajar. Cuman lebih ke jualannya jadinya bisnis gitu. alat-alat sulap dan video sulap akhirnya gitu ya. Kan gue tontonin juga kan Bener, video-videonya, cuman ya bener. nggak seberapa terasa lah, kayak cuman kayak lebih ke setiap harinya gue postingin foto apa dan jadi knowledge gue juga gede tuh di situ karena kan gue tahu alat ini bahannya ini gini jadi kayak gue lebih expertnya justru di alat sulapnya Sorry, gitu. dalam kondisi lu masih anak SMP waktu itu. Iya, Berapa lama lu jalanin gituan? kalau sulap itu sampai kelas 3 SMP. Nah 3 tahun dong. ada satu lagi bang hobi gue, Hobi lu apa lagi tuh? uang kuno. Apa? Koleksi uang kuno. Tahu gak gopen monyet? Random banget orang ini. Gopen monyet tahu gak bang? Gopen orang hutan dia tahu tuh pasti itu. Iya. Yang kalau misalnya ke pasar loak nih kadang ada yang gambarnya orang hutan, monyet ya palsu-palsuan gitu. Iya, Nah palsuan. gitu dah. Perahu layar lu tau nggak? Iya, Gitu cepet, aja lu cepet. kan? Cepet. Iya gitu. Nah gue Gope suka. Pikachu lu jual nggak? Enggak dong. Gak dong. Ada tuh gope Pikachu. Emang tuh. enggak? Ada. Sumpah? Duit Indonesia cuman tulis gambarnya Pikachu. Gitu. Ya. Belinya di abang-abang. Gabut ada. banget. Puluhan itu. Iya. mainan Itu 90-an zaman dulu gue suka nginjek duit. Lah, duit nih pas digambar ya Pikachu. Jadi gitu nggak Kayak kita berlaku. beda era ya, jadi gue nggak Beda. tahu lagi bang. Lah kan, iya, lanjut. Iya. Nah Lanjut.
gue baru kepikiran untuk melakukan hal yang sama nih, searching kata-kata uang kuno kayak yang gue lakuin waktu SD itu di kelas 3 SMP. Nah, Oke. Kayak gue nggak nemuin nih orang-orang yang hobinya uang kuno di SMP gue ini gitu. Tapi kali ini gue nggak kepikiran kayak ini platform punya SMP gue, enggak. Gue udah nggak kepikiran kayak gitu. Ini platform punya sekolah-sekolah seluruh dunia nih. Iya. tetap sekolah walaupun Iya, tetap sekolah. Ada nggak nih jagoan-jagoan yang punya uang kuno gitu. Ya. Ya, jadi gue ketik tuh uang kuno. Nah ternyata gue tahu bahwa ada sebuah komunitasnya ternyata. Komunitas Namanya uang kuno. mereka menyebut dirinya tuh numismatik gitulah. Apa? Numismatik. numismatik. Oke. Ya jadi Indonesian Numismatic, baru belakangnya market atau Oke, AP gitu kan. oke. Nah join lah gue. Terus gue lihat-lihat kan, ini sistemnya ternyata mereka tuh sistemnya lelang bang. Ya. Oke. Iya jadi kayak open bidnya misalnya 10.000, close bidnya jam 9 Iya. malam. Siapa yang paling tinggi Itu yang dapat. itu yang dapat uang kunonya. Dan uang kuno ini menariknya unik gitu. Jadi dari nomor serinya beda. Ya. Oh iya. Dan Ada kertasnya tuh kayak nomor misalnya ada lipetan di sebelah Iya. mana. Itu pokoknya semua beda. Nggak akan ada uang kuno yang sama. seri. Heeh. Meskipun serinya sama. Jadi maksudnya kalau lu nemu GoPay monyet A sama GoPay monyet B bisa beda gitu. Bisa beda. Dan harganya. mereka tuh ada kelas-kelasnya, ada very fine, fun, extra fine, dan itu belajar lagi jadi gue. Oh iya. Itu kayak kartu basket. Gue dulu main kartu basket. Oh, ya? Iya. Ada yang kayak gitu juga. Koleksi kartu basket. Iya. Jadi ada yang nilainya berapa ya? Very fine. Misalnya yang kayak Oh. 10. Kalau 10 tuh top tuh. Kalau ada yang 9,7 ya hampir top Oh, lah. dia scoringnya pakai angka. Iya. Oh, kalau di gitu. uang kuno pakai huruf kayak VF, F, XF plus gitu-gitulah. Iya. Mungkin jatuhnya kalau simpelnya duit lecek sama duit Ya. cakep ya pasti beda harganya harga. dong. Iya. Apalagi dari zaman dulu yang udah nggak dikeluarin lagi. Mm. Gitu. Nah, ini kan namanya hobi kayak begini kan harus ngeluarin duit gitu kan. Nah, gue sih sebenarnya di posisi yang megang gitu lah, ada lah gitu. Nah, ternyata Megang nih maksudnya lu punya karena kan dari lu punya modal nih. alat sulap. Iya. Iya. Sorry. Lu kan SMP tuh waktu itu ya. Dari alat sulap tuh lu bisa nabung tuh berarti tuh. Lu punya Bisa. duit. Bisa karena yang dari awalnya ya nggak, mulainya dari reseller dropship gitu ya, sampai gue bisa lumayan lah stok 2 rak gitu di kamar. Sorry kalau boleh tahu berapa duit terbanyak lu waktu lu SMP dulu? Duh gak inget lagi. Tapi masa-masa jualan itu sebenarnya berlanjut dan alhamdulillahnya meningkat sampai SMA. Jadi ada titik di mana Jadi alat kayak sulap lanjut terus tuh sebenarnya. enggak beda-beda berganti-ganti, cuman masih dalam lingkup bisnis. Oh, dagangannya ganti-ganti. Bukan bisnis sih, Bang. lebih ke jualan ya, iya, karena iya, kan iya. jualannya ganti-ganti. Tapi puncaknya itu menurut gue SMA. Kayak gue tuh bisa jajan sehari 100.000, 200.000. Maksudnya di posisi gue nggak minta uang sama sekali sama orang tua. Jadi lu dari SD dari SMP itu udah nggak minta duit. Nggak minta Lu sama cuman sekali. modal dari itu aja tuh, dari duit sulap itu tuh. Iya. Alat-alat sulap. Lebih tepatnya dari Facebook yang tadi gue kira. Iya. Yang dia kira Respect. punya sekolahannya. Iya. Iya, jadi alhamdulillahnya Tuhan kasih izin gitu ya Iya. buat itu grow ya. Sebenarnya nggak sesimpel itu sih ya, naik turun Nah, juga. tapi lu Gue ditipu bisa juga. lu simpen ya. Maksudnya gue simpen buat nanti bahan beli lagi. Iya. Buat Iya. gue puterin Ada lagi. kepikiran Lu itu udah gitu ya? ada pikiran muterin duit gitu. Ya gitu sih, karena kayaknya mungkin di jalan gue kali di sini. Sorry, keluarga lu gitu. dagang? Bapak gue buruh pabrik, Mm-mm. nyokap gue nggak kerja karena stroke. Oke, jadi emang lu belajar sendiri aja? Iya. Nggak ada yang kayak Iya lagi. om lu kayak dagang, siapa Ya, kayak yang mesti lu ada lihat, pengaruh dari- oh dagang gini caranya, akhirnya lu Mana tiru, gitu? enggak? Enggak, nah justru Belajar karena sendiri aja? nggak ada role modelnya, gue banyak banget ngelakuin kesalahan yang menurut gue seharusnya nggak gue lakuin. Apa paling tolol apa? Kesalahan dagang paling tolol apa? Iya, namanya bocah, Heeh. beli temen. Apa? Beli temen. Beli temen tuh apa? Jadi kayak karena gue nggak punya waktu buat nongkrong. Oh, jadi dari- ngeraktir temen biar dia akrab sama lu. Bener. Oh iya, duit lu ada dong. Ada. Oh, dagang. Iya, Nih, siap. Maksudnya gue baru sadar nih di umur gue yang 26. Iya, oke. Gak usah di Bahwa- Hampir korupsi satu. tahun. Ya gue baru sadar di umur gue yang sekarang bahwa ternyata nyari uang itu nggak melulu lu harus cari terus sampai lu lupa waktu. Ternyata bersosialisasi dengan teman-teman sebaya lo, bertengkar sama temen lo, itu adalah sebuah modal buat lu bisa nge-growin pikiran lo, pola pikir lo. Dan gue nggak merasa itu penting saat itu. Jadi karena gue kebanyakan struggling sama masalah keuangan ya, kayak mau beli jajan aja masa nggak bisa sih, teman-teman aku naik angkot kenapa aku jalan kaki gitu. Iya. Gue nggak marah sih sama orang tua, cuman kayak dalam hati gue gitu. Jadi kayak gue greget banget kenapa hal sebasic itu yang orang lain bisa gue nggak dapet gitu. Jadi gue bener-bener kayak gue harus cepat nyari uang.
biar cepet-cepet keluar nih dari keadaan kayak gini gitu. Hmm. Tapi gue lupa ya itu, nikmatin waktu yang seharusnya untuk berteman, membangun Iya. network. Di umur-umur segitu sebenarnya kan Mm, umur-umurnya anak-anak main kan. bener. Iya. Tapi gue kayak dari dulu gue berpikiran bahwa nggak apa-apa deh gue nukar waktu istirahat gue buat ngabisin jatah gagal gue. Itu yang selalu gue pegang saat gue mulai usaha Bagus lagi. uang Jatah kuno. gagal, lu bahasa lu jatah gagal ya. Betul, karena banyak orang yang baru mulai jualan itu atau iya pasti mungkin teman-teman lu ya kayak di umur-umur 20-an, 5-an mungkin yang kayak apa gue jualan aja ya berhenti kerja ya nggak sih bang? Iya, iya, iya. Ada juga yang Beberapa akhirnya gitu. kerja ngumpulin modal, tapi sebenarnya nggak punya pengalaman Benar. bisnis sama sekali. Akhirnya Benar. modal ya habis-habis aja. Gitu. Benar, karena sebanyak Karena apapun. jatah gagalnya belum dipakai sama sekali. Betul, karena sebanyak apapun duit lu kalau lu nggak bisa ngaturnya atau dan nggak bisa ngenalin diri lu sebenarnya bakatnya emang di dagang, di invest, di bangun produk atau apa karena itu butuh proses dan butuh waktu. Jadi makanya biar lu punya uang sebanyak apapun kalau lu nggak bisa ngenalin potensi diri lu ya hilang juga duit itu. Nah, itu gue pegang prinsip itu dari gue mulai jualan uang kuno itu. Jadi gue merasa Oke. bahwa gue harus cepet-cepet nih ngabisin jatah gagal gue. Jadi ketika gue udah di usia yang dewasa, gue udah bisa sukses lah. Jadi orang ibaratnya kayak gitu. Jadi ketika adik gue udah, gue punya adik by the way. Jadi ketika adik gue udah kuliah, ketika adik gue udah dewasa, gue bisa nguliahin dia. Terus ketika mungkin orang tua gue udah habis masa jayanya, gue bisa menghidupi mereka juga gitu. Jadi kayak dan gue juga kepengen bisa berdiri di atas kaki gue sendiri karena orang-orang kayak gue gini bang jatuh nggak punya backup lagi. Iya benar. Maksudnya kayak balik ke orang tua, misalnya sesimpel kayak tolong dong bantuin kirim 50.000, nggak bisa, nggak nyampe bang mulut gue. Mendingan gue nggak makan daripada gue minta gitu sama orang tua gue. Jadi kayak itu yang bikin gue selalu semangat kerja, semangat. Ayo jatah gagal lu sedikit lagi. Sampai gue nggak kerasa tiba-tiba gue udah umur 26 gitu. Makanya tadi gue bilang Iya. kesalahan terbodoh dan terbesar yang gue lakukan saat itu adalah beli temen. Jadi Sering di saat dulu lakukan tuh dulu. sering bang, karena Apa beli temen tuh apa kondisinya waktu itu? Jajanin kah atau lu ajak kemana gitu? Apa Iya. emang lo kasih duit supaya Enggak nemenin sih. lu? jajanin sih lebih tepatnya. Oke. Karena kan ada pastilah walaupun sepadat itu ada waktu-waktu kayak ih gue pengen istirahat deh. Nah di saat itu kayak gue pengen istirahat hubungin siapa ya buat ngajak main gitu. Tapi lu gak punya bestie? Gak ada. Jadi Di kayak sekolah tuh lu ngapain? ya teman sekolah aja kayak kalau Iya, nggak misalnya panjang urusan gitu ya pokoknya ya. kalau Ya, misalnya ya, bestie kan Sekolah aja gitu. kalau misalnya bestie kan sampai rumah Iya pulang Iya, sekolah bareng. main gitu beli kan. seblak bareng kayak apa Iya. nongkrong di BKT kayak gitu kan. Oh di BKT. Dari Kebumen ke BKT lumayan sih. naik bis Bareng dulu. sama Lumayan jamet. sama leader Apos. Leader Iya, Apos. di BKT. Ya kan gue di daerah Jakarta Timur dulu sekolahnya. Oke, gitu. BKT udah paling SMP comfortable. tuh. SMP tuh. Dari ya SMP Oke. gitu. Berarti lu dulu beli teman dengan cara nyemil tutut. Kita nyemil tutut. Iya lagi. Itu udah kebeli tuh temen Iya lu. lagi tuh bener, iya lagi. Nah, tapi bener. maksudnya karena gue sama sekali nggak tahu makanan ya. Karena kan kalau kita tinggal di desa, apa sih bang paling ayam goreng, Iya. ikan goreng. Tebet itu. Terus Nggak banyak ketika- pilihannya. Ketika kita datang ke Jakarta, apaan nih? Tepung dibulak-balik, oh takoyaki. Tepung dibulak-balik. Tepung dituang, kok jadi bulat? Ini makannya bagaimana gitu kan? Tepung Jadi digoreng dadakan, tahu bulat. bisa Sotong namanya. masuk. Iya. Iya jadi kayak gue merasa saat itu gue nggak merasa dimanfaatin. Saat itu gue merasanya wah ini gue beli experience nih gitu karena kan dulu waktu kecil nggak ini ya nggak ngalamin yang kayak gitu-gitu dan gue nggak tipe yang sama keluarga jalan setiap minggu atau apa karena mereka juga sibuk kerja. Jadi kayak ini sebuah pengalaman baru sih sebenarnya tapi nggak ada yang sia-sia sih. Itu dari situ semua membentuk diri gue yang sekarang yang lebih sadar akan manajemen keuangan dan lain-lain dan gue bersyukurnya gue udah sadar itu sekarang kayak kadang gue mikir ih gue segini-gini aja tapi enggak juga gitu jadi kayak gue yang sekarang adalah karena apa ada yang terjadi sebelum-sebelumnya. Lu self made banget ya? Iya kayaknya terbentur karena terbentur sih. Enggak. Terbentur. Bisa karena terbiasa. Iya karena namanya orang tua dari desa gitu ya dia nggak ada yang namanya parenting kayak sekarang gitu. Iya. Anak jangan diginiin, anak nggak ada tuh ya. Gue minta maaf nih bukan yang Lost ngejelekin back. ya maksudnya, tapi gue tahu banget ya setelah karena gue kerja di daerah
metropolis. Jadi gue bisa ngelihat gitu bahwa ada Perbandingan ya. bener. Dan setelah gue merasa ini bukan salah orang tua gue kok, karena memang mereka juga nggak kenal gitu. Iya. Jadi kayak alhamdulillahnya gue punya kesadaran diri untuk membentuk diri gue sekarang gitu. Jadi gue nggak nyesel sih, walaupun itu gue bilang tadi kesalahan terbesar, gue nggak nyesel. Siap. Keprok dulu kali ya. Keprok dulu. Nah sekarang juga katanya sibuk konten. Iya, bener ya. Itu dari kapan tuh? Dari April lalu. Oh, baru? Baru pisan? Baru, dan gue nguploadnya juga kayak masih 2 minggu sekali, seminggu sekali gitu. Oh. Pada saat itu atau sampai sekarang? Sampai sekarang, Jarang-jarang. jarang-jarang. Udah ada yang sempet FYP? Udah alhamdulillah. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat secara data ya. Secara data. Secara data. Secara Soalnya gue kan 2 kelinci. soalnya kan gue kerja di industri yang digital. Nah, Gue bisa baca sebenarnya secara data kalau gue kembangin prospek sebenarnya. Cuman gue balik lagi ke tujuan gue ngonten. Gitu. Gue nggak mau ngupload yang kayak ngasal gitu loh Bang, atau kayak jual kesedihan. Gue nggak mau. Jadi gue kepengen orang ngelihat gue sebagai Ardia. Kayak kenapa juga foto profil gue tetap gue, maksudnya nggak kayak yang pakai atribut apa atau mencerminkan suatu ciri khas apa. Nama gue juga tetap Ardia Pradita untuk kontennya. Karena gue kepengen orang menyukai Ardia, bukan Ardia yang sebagai sebagai apa gitu. Karena gue kepengen ya gitu deh. Bingung gue jadi lupa mau ngomong apa tadi. Minum dulu. Kamu nggak akan suka minum. Biasanya lu cuma pengen dikenal sebagai personal lu aja Personal gue gitu. aja, iya. Bukan apanya lu, bukan yang lu miliki, Bener. tapi emang lu aja. Iya, gitu. karena kan pengalaman yang sebelumnya gue punya kenal orang-orang yang ngelihat gue karena mungkin uang yang mungkin gue nggak, mungkin bisa jadi nggak seberapa buat orang lain ya, tapi buat gue itu bener-bener semua yang gue punya gitu. Siap. By the way, boleh nonton kontennya nggak? Iya dong, Bang Pik. Lihat Boleh dong. Ini gue minum ya. Ya, Minum silakan dong. diminum. Amsyong hari ini orbit dari jam 5:30 sore sampai jam 12 malam. Dapatnya berapa? Dapatnya 2. Ya, meskipun hari ini gue libur kerja, tapi gue baru sempat on beat jam 17.21. Karena setengah jam lebih gue nunggu di kosan belum dapat orderan, akhirnya gue ngiter aja deh. Peta orderannya semerah ini, tapi satu pun belum dikasih bunyinya pun gue. Kalau bisa milih, gue agak apa-apa dah ngantri di gacuan sejam daripada nyender nggak jelas gini. Setelah menanti 2 jam, akhirnya masuk juga. Atas nama Adam? Oh iya. Sebentar ya. Maaf nunggu lama ya? Baru turun juga. Oh iya, silakan helmnya. Mau ditaruh depan? Gak apa-apa. Oh iya. Nganternya 11,6 kilo. Ngedrop off-nya dalam komplek. Jadi kita keluar komplek dulu ya buat lanjut cari orderan berikutnya. Let's go. Mangkal sini aja deh, itu juga ada temennya. Alhamdulillah dikasih bunyi lagi. Oh my god, 25,1 kilo. Jauh banget ini ke Depok. Siap. Ini helmnya, Mas. Harganya 83, dibayarnya segini. Rezeki anak soleh. Perjalanannya lebih dari 1 jam dan pegel banget ya bunda. Tapi alhamdulillah ini orderan kedua, dapat argonya gede. Dan tadi kan gue banyak nyender tuh, nah ini dikasih argo gede. Alhamdulillah walaupun baru orderan dapatnya udah kayak 80 ribuan gitu. Gue jarang-jarang nih ya ada di Depok. Ini gue mestinya mangkal di mana di sini ya? Ini kali ini ya merah nih. Udah jam 11 malam, kita jalan aja ke arah Jakarta. Meskipun kosong gak apa-apa. Bismillah semoga dapet ya di perjalanan. Nyampe daerah sini masih belum dapat juga nih orderan. Udah, sekarang udah jam 12 malam, berarti emang segitu doang kali rezekinya hari ini. Masih alhamdulillah. Daripada gak ada, ayo jangan ngeluh. Besok kita gaskan lagi, sekarang udah jam 12 malam, kita pulang dulu. Bye-bye. Iya. Itu Tepuk dia. tangan dulu. Aduh, malu gue. Gitu ya, keseharian gitu ya. Iya, Ini karena ya kontennya ya. gue merasa dari gue kecil itu udah banyak banget hal yang gue lakuin. Cuman gue tuh nggak pernah yang namanya ngedokumen. Pernah sih, ya kayak foto atau video. Cuman yang kayak nggak seberapa intens gitu. Dan gue kepengen punya dokumentasi lah gitu. Biar kalau gue udah tua nanti ada loh sesuatu yang bisa gue lihat. Karena kan biasanya kalau semakin tua ingatan
kabur Iya, ya iya, kan. iya. Jadi sebenarnya gue bikin konten ini untuk Iya, menarik juga ya diri gue sebenarnya kalau sendiri. alasannya kayak gitu ya. iya. Kayak suatu saat lu akan tua, terus lu cuman nge-scroll kegiatan lu dulu aja gitu. Bener. Jadi Buat kayak inget-inget. dulu nih waktu gue let's say umur 12 Iya, ya sampai sekarang nih baru-baru ini kan ya bikin konten, kayak gue mikir itu cukup di ingatan gue aja, gue nggak akan lupa gitu, nggak perlulah foto atau video karena gue juga orangnya insecurean banget gitu loh, malu nggak pede. Iya tadi awal-awal gitu. Dia bilang kan ini saya. Bisa grogi saya syuting-syuting begini, bacot banget kalau Iya, Asal bisa dikecilin. Ini nih. Iya lagi. Ada yang grogi. Georgia. Deg-degan karena jatuh cinta. Tanyain belum sih bang? Karena ini gacor banget karena Iya. kayaknya nih. Kayak mie ya? Ternyata Nggak, setelah dijalanin gue bisa gitu. Iya, iya, Jadi kayak gue tahu insecure itu salah. Jadi untuk bikin konten ini, dari bikin konten ini gue tuh kayak terpacu gitu loh. Kayak misalnya nih, analoginya lu malas olahraga, tapi lu daftar gym ngapain coba? Ya karena lu udah bayar. Iya. Jadi mau gak mau lu akan olahraga. Gitu ya. Dan ini juga yang gue lakuin. Sama halnya kayak gini lah ya. Bener. Dan jadi satu buat dokumentasi diri gue sendiri. Yang kedua, gue kepengen belajar lagi buat nggak insecure, buat belajar nyayangin diri sendiri. Dan ternyata respon orang alhamdulillah banget. Gue nggak expect banget bisa kayak dapat banyak doa baik, kayak gue tuh tiap hari rasanya kayak ulang tahun. Ada aja yang doain. Iya, bahkan kayak gue nggak pernah denger nih kalimat-kalimat ini dari orang-orang sekitar gue, kayak ini orang kok bisa ya ngomong kayak gini gitu, padahal kita nggak kenal. Iya. Dan ternyata kekuatan semangat dan energi positif itu luar biasa gitu. Lu cuma nganterin vibes doang ke mereka ya, dengan konten lu ada vibes positif aja gitu. Gue Itu yang bikin mereka doain lu rupanya gitu. Iya, dan kayak gue nggak tahu kalau ini bisa jadi positif juga loh buat orang lain. Kayak gue bener-bener terharu, ada banyak banget yang DM gue bang kayak makasih ya berkat lo gue semangat lagi gini, kayak gue nggak ngerti nih orang kenapa gitu, maksudnya kok bisa nggak kok bisa, padahal hidup yang membosankan ini hanya gue dokumentasikan gitu. Iya. Dan gue nggak tahu ternyata hal kecil ini bisa bawa dampak besar gitu buat orang lain, kayak wah thank you Ardia gitu, kayak Keren thank sih. you myself. Siap. Iya bang, dari tadi udah tanya belum sih dia join Mitra? Dari Oh kapan? belum Belum. Oh iya, kapan? Tuh. Join Grab kapan? 2022. 2022. Oke. 2 tahun berarti. Abis pandemi ya? Habis pandemi. Udah normal lah. Iya, udah lumayan menurun lah ya. 2022. Kenapa tuh waktu itu? Join. Sorry, lu ngantor dulu apa join Grab dulu? Maksudnya ngantor ini di kantor yang sekarang ya? Iya. Ngantor dulu. Ngantor dulu. Berarti emang lu udah jadi karyawan lah ya. Udah jadi karyawan. bener. Terus abis itu baru join. Iya, tapi memang sebelum join Grab, gue juga memang punya banyak sampingan gitu. Kayak misalnya nyopirin kemana, mobil atau motor, terus ngejokiin apa, tugas, atau ngajar apa. Jadi kayak apa yang ada duitnya, terus worth it dengan waktu yang dikeluarkan, gue ambil. Oh, lu emang udah terbiasa dengan Job nggak gitu cukup kan dengan ya? satu pekerjaan gitu ya, selama Iya. waktunya masih ada, tenaga masih ada, kenapa enggak gitu ya? Ya karena balik lagi ke tadi, gue punya banyak banget cita-cita dan keinginan. Cuman karena nggak punya privilege. Iya. Harta gitu kan, karena titik start orang kan beda-beda ya bang ya. Betul. Ada orang yang baru lahir udah di titik 0, ada yang beberapa dari kita lahir di titik minus gitu, Iya. bukan lagi 0. Ya untuk ke nolnya aja ada Untuk ke prosesnya nolnya dulu. aja kayak adu tulang dan air mata. Iya, bener. Anjay, keren. Banget. Iya gitu. Jadi itu yang ya itu tadi gue pengen cepet-cepet habisin jatah gagal gitu. Makanya terus kenapa kepikiran ngojol? Karena gue manfaatin apa yang gue punya sih bang. Kayak sama halnya dengan Facebook tadi. Privilege gue alhamdulillah sehat. Terus gue fisiknya terbilang kuat dan pain tolerance gue itu tinggi. Pain tolerance itu Pain maksudnya tolerance, kayak tau nggak? Ngerti lagi gua. Kemampuan Apa ya? menerima rasa sakit itu cukup tinggi gitu lah ya. Jadi kan- Toleransinya terhadap rasa sakit itu tinggi. Oh. kayak Maksudnya lu jarang sakit gitu ya? jarang banget. Atau kalaupun dalam kondisi sakit ternyata di badan lu nggak terasa Iya. gimana-gimana gitu. Iya, dan itu ternyata kelebihan gitu. Iya. Iya, dan ya itu kan termasuk privilege ya bang ya. Iya, Karena iya, orang mikirnya privilege duit doang gitu. Ya ini juga privilege karena sehat itu kan mahal, Mahal. ya kan. Dan apa yang gue bisa ya buat ngasilin. Soalnya kan kayak misal jadi sales, joki gitu-gitu kan gak tiap hari. Jadi gue mikirnya kayak apa ya? Tapi gue cuma punya Yang lebih agak tiap hari ada tiap hari. gitu Iya, ya. kalau itu kan mungkin mingguan atau Iya, bulanan. Kalau lagi ada aja gitu kalau terus itu kan. apa ya? Tapi gue cuma punya gue sendiri, motor sama handphone. Apa ya gitu. Nah, terpikirlah ngojek.
Oh, dari situ. Sorry, sebelumnya kan berarti lu udah ngantor juga dan kerjaan lu udah BD berarti. Benar. Udah account eksekutif gitu ya. Mhm. Kepikiran lah ngojol gitu. Iya. Ya karena gue butuh tambahan yang bisa setiap hari dan fleksibel. Karena emang Grab fleksibel banget kan. Iya, iya. Memang sih awal-awalnya untuk bisa dapetin orderan susah banget gitu kan. Tapi ternyata setelah dijalanin, alhamdulillah juga gitu. Jadi ada pemasukan harian yang nambah, nggak cuman kayak mingguan atau bulanan kayak pekerjaan-pekerjaan samping gue sebelumnya. Gitu. Pernah kepikiran ini nggak? Iya sih, tapi masa ojol gitu. Enggak. Ntar Ya, ini. dikatain orang Iya. kali atau ya gue nggak peduli aja. Nggak peduli lagi. Ada nggak yang omongannya miring ada nggak? Teman-teman atau maksudnya? Entahlah, Iya. mungkin temen, mungkin tetangga Oh. atau mungkin maksudnya gue nggak tahu ya. Apalagi kan lu kan keluarga jauh ya, lu hidup sendiri gitu. Mungkin orang-orang di sekitar lu sekarang berarti ngekos atau sekitar kosan lu omongan gitu. Ada. Kayak baru-baru ini nih kayaknya berapa minggu yang lalu gue pulang ngojol tuh 1:30 pagi kan. Kayaknya tuh hari Sabtu deh. Jadi teman-teman kosan gue ini lagi pada di ruang tengah tuh ngumpul. Terus kayak gue datang, biasanya gitu ya bahasa senyum gitu kan. Pakai jaket tuh berarti ya. Itu ya? Iya. Terus ditawarin, sini ada makanan mau nggak? Makanan nih. Masa iya? Lumayan nih. Malam nih, ya kan? Masa ya kagak. Iya gitu kan, masa iya. Tapi gue hargain juga niat baiknya kan. Jadi kayak alasan ya kayaknya kan gue lapar aja kali ya. Segala Bisa menghargai aja. dia. Oh, bisa aja mulut sales. Sadar dia. Iya, jadi kayak gue join di situ dan kayak banyak tetangga gue yang nggak tahu kalau gue ngojek. Kok lu pakai jaket ojek ngapain? Ya menurut lo ngapain? Ya, berani lagi. Fashion aja, atau Iya, gitu juga. gaya aja nih. Lagi gua anaknya. Iya gitu kan. Terus gue kasih tau lah gitu. Terus dia nanya-nanya kayak online Tapi jam sebenarnya berapa. tetangga itu atau teman-teman kosan tahu lu ngantor juga? Tahu, justru kan taunya kantor. Oke. Karena itu kan lingkungan kantor semua kan orang-orangnya. Nah terus ada satu orang, gue nggak tahu ini tetangga atau bukan atau temennya temen tetangga gue. Mereka nanya kayak, oh ngantor sambil ngojol, duitnya banyak dong, udah kebeli apa? Itu tempe pengen gue lempar bang ke mukanya. Pasti pengen tahu tuh ya. Kenapa harus ditanya kebeli apa? Sumpah kelar makan itu, gue masuk kamar nangis bang. Kayak gue tuh gak gampang nangis sebenarnya, cuman mungkin karena capek kali ya, jadi sensitif. Jadi kayak bener-bener yang kayak gue nangis. Iya ya, gue selama ini kebeli apa? Kok gue udah kerja dari kecil, gue punya apa gitu kan? Karena walaupun sempat punya pemasukan yang lumayan di umur gue saat itu, sekarang gue bener-bener ibaratnya ada momen makan susah aja sering gitu. Iya gue beli apa ya, nggak guna banget gue gini-gini. Kayak ternyata kekuatan omongan itu bisa berpengaruh ke orang lain gitu maksud gue. Jadi itu semakin bikin gue sadar kalau lo nggak bisa bikin hari orang baik, lo mending diem gitu. Daripada karena karena kata-kata itu bisa jadi penyemangat, bisa juga bisa dengan hancurin orang gitu. Ya, kan nggak tahu mental. Tapi setelah gue stabil kayak ngapain tuh orang nanya begitu ya? Gue jadi bikin rencana. Gue kebeli ini kok, ini motor juga bukan boleh begal gitu. Itu handphone lu? Handphone buat ngonten, iya kan? Iya benar lagi. CapCut Pro kan bayar. Pro lagi, CapCut Pro. Nah, tadi ya, Ardia, lu ngomong ngerjain tugas. Jadi joki ngerjain tugas. Tugas apa ya? Sekolah apa kampus? Iya, apa aja. Kayak misalnya tugas kampus. Ngerjain apa? Tugas kuliahan gitu? Iya, tugas mereka. Oh iya bener. Ngerti-ngerti aja loh tapi. Ya, alhamdulillahnya sih nggak ada yang pernah komplain kayak nilainya jelek itu nggak pernah. Tapi sorry, lu kuliah? Gue? Iya. Iya, kuliah. Oh ya, di mana lo ambil apa? Gue biasanya ini nggak ketebak sih, gue ngambil ilmu tanah. Biasanya nyocok. Alat Alat su. uang kuno, ilmu tanah. Ilmu tanah. Ada satu lagi bang, Apa lagi tuh? Apa lagi? Tolong. beatbox. Hah? Beatbox. Waduh. Bro. Fitran bisa beatbox lu. Tapi Kasih tahu. tapi bukan yang nggak ngasilin duit bang, semua yang gue kerjain ngasilin duit. Wih keren. Nggak usah bahas berapanya ya. Iya. Nggak perlu, nggak penting itu. Yang penting yang hasilin. Iya. Beatbox. Mantep itu. Tipis dong, kasih dong. Aduh, Cekak aja. gue dengar tuh tadi ada yang beatbox siapa ya? Itu. Bokolep. Gua nggak laptop. Nggak bercanda gue.
Iya, jadi semua itu ada hasilnya. Kalau nggak hasil uang, karya gitu dan kemampuan gitu. Sempet lu ini Iya, sempet lu lu kontenin kontenin nggak? nggak beatbox? Sempet tapi gue archive lagi, gue simpen Malu. lagi. Iya, soalnya dandan gue kayak nggak banget aja gitu. Karena gue baru sadar buat dandan rapih itu kayak belakangan ini semenjak ngeliat teman-teman kantor gue kayak gue pikir mereka tuh insecure kan. karena gue ngeliat teman-teman kantor gue, ih kok cantik-cantik ya. Gue kira bajunya mahal, celananya mahal. Oke, ternyata setelah gue beli, setelah gue tanya, enggak ini baju 30.000. Sebagus ini. Pas ditampilin dari teman pasar malam. Sumpah iya. Itu ada tuh tempat typing. Kayak gue bingung. Punya teman, minjem bibi. Iya. Bener. Kayak gitu-gitu. Nah, kayak gue bingung kayak, oh ternyata kunci kelihatan oke itu bukan dari harga. Mereka tuh malah bahkan siapa yang bisa check out barang paling murah, dia paling keren. Jadi bukan kita berlomba-lomba Mahal-mahalan. kayak saingan harga, enggak. Dan ini yang memacu gue kayak, oh iya juga ya, kalau kita berpenampilan kayak teman-teman gue ini, kita kan lebih dihargai. Karena gue kan dulu insecure dan gue nggak peduli dengan penampilan, kayak gue mau ke mall kan gue pakai training doang gitu, training kaos kemana kayak, setelah gue pikir-pikir, Kayak mau ngambil nilai ya, kayak anak SMA mau ngambil nilai. belum gue rolling depan rolling belakang tuh di mall. Sikat lilin sekalian tuh. Sayang. Iya. Ya ilmu tanah dah itu, tolong Nah, jelasin ilmu tanah ya, gimana sih? balik ilmu tanah. Ngapain ilmu tanah sih? Kayaknya ini jangan dicontoh ya teman-teman yang lagi milih kuliah ya. Karena beneran gue nggak ada tang ting tung aja. Yang penting gue bisa pergi keluar kota. Oh, waktu itu kuliah di luar kota. Di Bali. Kita ke Bali, Bang. Kok lu bingung sih? Enggak bener, lu kuliah di Bali? Di Bali, di Denpasar, di Udayana. Tahu nggak? Enggak tahu, gua belum pernah ke Bali. Iya, jadi di Bali ada 2 universitas negeri, Iya. Undiksa sama Udayana. Lu yang penting ke Bali ke Udayana waktu itu. Apa dah adanya tanah-tanah gitu ya. Gue nggak tahu bang, karena gue kan nggak dapet arahan dari orang tua kan. Kamu tuh bagusnya ngambil kayak gini atau Lu kayak. bisnis manajemen jadi sih. Gue agak paham bang, ada jurusan kayak begitu. Karena bener-bener kayak orang tua gue nggak ngajarin ke arah sana gitu. Mereka tuh lebih ke kayak agama yang konvensional gitulah gitu. Jadi kayak urusan-urusan begini gue bener-bener Sendiri aja. Oh, dan tahu lu sendiri. juga, sorry, sampai SMA pun lu nggak punya yang bestie-bestie amat untuk diajak diskusi gitu? pas SMA ada sih. Ada. Jadi memang satu orang itu doang sih. Jadi Satu tuh. Sepanjang SD sampai SMA, bener lagi. satu itu doang tuh. Iya, saking ininya ya gue sampai kepikiran, ini kalau gue nikah gue undang siapa ya? Nah itu satu tadi. Iya lumayan kan? Sama temen-temen lu yang kuliah ilmu tanah. Undang-undangin dan Aduh, anak-anak ilmu tanah tolong datang ya gitu. lumayan ya kalau ada yang nyangkut. Iya, benar. Bingung gue bang kayak ini gue ngundang siapa ya? Beneran gue bikin pernah ada momen dimana gue diem, gue ngundang siapa ya? Masa jodohnya juga belum ada, pacarnya belum ada. Ya nggak apa-apa, gue pikirin dulu aja. Gue ngundang siapa gitu? Gue pikirin, cuma 4 lagi anjay. Cuma 4 lagi anjay. Gitu. 2-nya temen SMA gue, 2-nya lagi temen Kebumen gue. Teman Kebumen. Itu sebelum gue, Taman Kebumen cuma 2 ekor bang. Coba itu. karena itu sebelum gue masuk tempat kerja yang sekarang ya. Dan gue Sekarang udah banyak lah ya. alhamdulillah banget itu adalah rezeki yang nggak terukur. Karena kan ternyata rezeki itu nggak melulu tentang uang ya bang ya. Iya, Betul. napas. Betul. Lu masih bisa ngeliat, masih sadar Benar. itu rezeki juga. Bener, jadi kayak gue dikasih rezeki yang luar biasa berupa teman-teman yang super suportif. Nggak ada tuh yang kayak toksik gitu-gitu, alhamdulillahnya nggak ada. Yang tadi doang tuh, itu juga bukan tahu temen lu apa temen lu bukan ya? Yang mana? Yang Oh yang di tadi. kosan tadi? Iya itu mah. Udah kali itu biasa, haters biasa. Ya itu. maksudnya teman-teman kantor gue inilah yang semakin memacu gue gitu. Mereka yang kayak nggak cuma ngejudge tapi memberikan solusi, kayak misalnya ngomongin cara berpakaian gue, tapi beneran bukan buat ngejudge. Jadi apa yang Input gue aja gitu. dan bener-bener gue merasa perubahan yang signifikan semenjak kenal mereka gitu. Dan gue merasa kayaknya punya masa remaja gitu, walaupun telat ya. Makasih buat. Makasih. Siapa aja namanya? Buat siapa? Ih banyak, ada Melinda, Gina, Indah,
Eka, banyak banget. Ih, banyak sekarang temennya keren. Dari Makasih. timbang Itu tuh ya, dari timbang 4. yang 4 tadi itu yang 2 Kebumen, 2 SMA tuh. Gina, Nah ini, gitu. enggak bukan, itu itu teman teman kantor. kantor. Iya, Jadi iya, sekarang ada lebih dari 10 bang. Oh, iya. Enggak, ya. Berarti iya, berarti ya sekarang lu nggak pusing buat ngundang orang ya. Iya, ada lah minimal Udah selusin. kebayang lah. Iya, ini mumpung lagi di sini gue mau bilang aja makasih udah datang ke kehidupan aku. Iya, keren. Ya kayak Tepuk gue, tangan dulu buat teman-temannya. Nice. Ya. Tapi emang bergaul sama orang yang tepat itu penting banget sih ya. benar. Krusial banget gitu buat hidup kita Iya, gitu. gue merasanya kayak gue kan gak ngerasain yang kayak masa remaja yang seharusnya, karena gue bener-bener kerja sampai gue udah 26 ya, gue dari kemarin ngapain ya selain kerja gitu. Tapi setelah masuk kantor yang sekarang, ya walaupun gajinya tapi Iya. ternyata ada rezeki lain Iya, di balik iya. itu, yaitu berupa Persahabatan. bertemu lingkungan yang baik dan membentuk gue jadi lebih baik lagi gitu. Dan tadi gue mau ngomong apa lupa ya bang? Lo tahu ya. Rezeki lah itu rezeki lah ya. Itu rezeki lah. Iya. Oke ya. Iya. Ya, oh ya jadi kayak gue bisa punya masa remaja di Oke. usia 25 gitu. Iya, Telat iya, sih, iya. tapi nggak daripada nggak ngerasain. Tapi Iya, bener dong. menurut gua yang penting bukan masalah telat atau kapan kita bisa merasakan yang namanya pertemanan gitu, tapi yang penting kualitas pertemanannya sih. Benar. Barangkali kalau dulu lu dapet punya temen juga tapi kurang oke gitu kan, malah menjerumuskan lu ke yang kurang-kurang baik gitu. Jadi mendingannya kayak sekarang aja. Benar. Ya datangnya telat, cuman mungkin datangnya pas udah umur segitu tapi kan berkualitas ininya. Betul banget. Hubungan pertemanannya gitu. Dan gue sangat bersyukur bahwa masih ada yang mau berteman dengan gue yang banyak ngelakuin salah juga ya, karena kan nggak terbiasa untuk bersosialisasi dengan umur. Iya, jadi kayak Itu jadi isu tuh ya, jadi Benar. hal tuh ya, karena lu kan biasa sendiri. benar. Jadi gue sering banget bikin mereka salah paham. Apa tuh contohnya? Ya kayak gue sebenarnya niat gue baik, tapi mulut gue ini nggak bisa ngerangkai dengan benar. Tapi Oh, itu iya. Nyampainya kurang enak dan gitu. bukannya kurang enak, nggak nyampe. Oh nggak nyampe. Nggak nyampe, jadi kayak sering bikin salah paham. Tapi gue memaklumi, kayak misalnya pun mereka marah atau gimana, gue memaklumi, oh ini saatnya lu belajar untuk berkomunikasi lebih baik lagi Ardia. Lo tuh bisa bisnis, tapi lo tuh harus bisa juga lo berkomunikasi sama orang-orang sekitar lo, karena yang akan nolong lo tuh mereka-mereka semua gitu. Lo harus bisa jaga hubungan juga dengan teman orang-orang di sekitar lo. Lo bisa nih pitching atau kayak nego ke klien. Lo bisa jualan di Bali sampai punya beberapa cabang, alhamdulillah. Kok lo nggak bisa sih menjaga hubungan baik sama orang yang segini dong lo? Nah itu jadi hal yang gue bener-bener pelajari sekarang, dan gue berharap ini bisa kalau misalnya nanti gue punya keturunan atau gimana, gue nggak mau mereka melakukan hal yang kesalahan yang sama. Kesalahan masih banyak, ngapain sih nyobain yang udah ada dari orang gitu. Termasuk ke adek gue kasih tahu juga gitu. Siap. Asik juga ya. Cakep. Tapi balik lagi ke ngojol nih, Mabit. Lu nggak takut pulang malam begitu? Iya, dan gue lihat tadi dari orderannya, dari yang konten lo tadi ya, Jam 11. lo masih bawa orang ya? Maksudnya kan, Iya, kan bawa orang. kalau di kita kan ada namanya Lady Grab itu ya, Ya. yang ya demi keamanan ya udah bawanya makanan sama paket aja, Ya, orang betul. enggak, karena resikonya ada aja Gede. kan gitu. Lo pernah nggak ngadepin yang kayak gitu-gitu? Wah sering lagi. Cuman kalau ngomongin Digodain atau apa gitu? sering ketemu buaya-buaya begitu kan, Buaya. Aduh. sering banget. Cuman yang kayak paling kayak misalnya orang-orang di pinggir jalan kayak apa? Gitu gue udah kayak Iya. sebenarnya gue juga takut bang kayak begitu, karena kan gue nggak biasa galak sama orang kan. Jadi kayak Belgia aja nggak sih? Kayak ya udah lu ngapain lu gitu Ngapain? kan? Mau Galak kopi. aja, galak. Nah, tapi kalau penumpang yang Ya. udah naik nih, Ada dengan nggak? resiko lo, Nggak, apalah kondisi kayak dipegang, gitu-gitu. apalah digodain. Alhamdulillahnya belum ada yang sampai benar-benar separah itu. Cuman memang pernah terjadi beberapa kali. Gue nggak paham ya, itu kan jok lebar ya. Ngapain sih? Ini Mepet gua, banget. ini elu gitu. Jadi dadanya benar-benar sampai di sini gua. Kalau misalnya, tapi gue nggak mau hal Kalau itu. ngerem dikit kepentok dong helm. Bisa begitu kan ya? Iya. Kepentok helm. Ya. Iya lecet kan helm gue. Ya kayak ada gitu. Ya kan cewek biasanya nggak suka yang lecet gitu-gitu Iya, kan, iya. kayak ih kesel kenapa Iya, sih lu deket banget gitu. Tapi kalau misalnya gue bawa serius bener-bener kayak ini pelecehan gak sih gitu-gitu. Cuman yang kayak ya udah ini bagian dari resiko kerja gue. Kok yang milih jadi ojol harusnya gue tahu bahwa ini resikonya. Jadi kalau misalnya gue nangis, sedih, merasa nggak adil ini semua terjadi, lu yang milih ini gitu. Iya. Dan kalau misalnya lu tanya tadi
emangnya nggak takut lah bang, Iya sih. takut banget. Tapi gue nggak tahu ya, ini mungkin kedengeran lebay, tapi kayak gue percaya Tuhan gak bakal setega itu sama gue. Iya sih. Benar. Kayak gue udah kerja keras banget buat mati-matian buat gak mati gitu. Gue yakin 100% Tuhan gak akan sejahat itu membiarkan gue kenapa-napa karena hal yang sedang gue usahakan ini. Gue bukan takabur ya, maksudnya gue bukan. Iya, lu memasrahkan Semuanya. hidup lu sama Allah, Iya. insya Allah lindungin gua. Iya. Gitu aja ya. Keyakinan aja gitu kalau gue nggak akan kenapa-napa dalam menjalani ini. Ya memang pernah sih kecelakaan gitu, tapi kayak alhamdulillah gue masih sehat, masih utuh, masih lengkap. Itu keyakinan itu yang bikin gue selalu berani ngambil resiko. Tapi tetap dibandingin dengan hati-hati ya, nggak kayak mentang-mentang Tuhan pasti lindungin Tuhan. Oh, semua tetap pakai perhitungan lah. Kalau misalnya kayak sayang sih kita cancel orderan ya, cuman kalau ini daerah gang-gang kecil gelap banyak preman-preman suka nongkrong, kita kan paham ya bang ya daerah-daerah yang kayak gitu. Ya Allah maaf ya aku cancel deh, jangan, semoga nanti ada lagi ya rezekinya. Dan memang ada aja. Kalau orang bilang emang nggak anyep akunnya dibawa kerja, alhamdulillah jalan-jalan aja sih. Ya memang naik turun. Cuman kalau misalnya sampai dibilang nggak profit, nggak juga gitu. Iya. Balik lagi ke bisnis. Lo tadi kan awalnya bisnis, tapi kesini-sini kan lo ada ngantor, ada ngonten, ada nge-grab. Bisnis lo masih ada? Maksudnya masih ada atau masih akan lo jalanin bisnis Tentu lagi dong. atau? Itu jadi salah satu wishlist gue. Oh berarti kalau sekarang Lagi enggak. belum ada, tapi rencana ke depannya ada? Jadi saat gue ke Bali, Mm-mm. itu gue benar-benar mulai dari nol banget. Karena kan pas lulus SMA, duit hasil jualan alat sulap sama jualan uang kuno Mm-mm. habis. Mm-mm. Karena kita nggak punya saving. Gue tuh kepikiran mau kuliah, tapi gue nggak kepikiran kuliah tuh pakai duit. Kayak itu sebenarnya basic pemikiran ya, Iya, cuman iya. nggak kepikiran, lo tau nggak? Nggak Iya. kepikiran gitu. Jadi ketika udah tiba saatnya nih, lah duitnya mana gitu. Sedangkan orang tua gue nggak bisa biayain. Gimana? Ya duit itu dong, akhirnya kan gitu kan mau nggak Nah mau. akhirnya apa namanya uang kuno, kita selalu menyisihkan satu hal yang menarik gitu ya. Gue punya koleksi gue yang benar-benar terakhir, yang gue emang gak jual. Tapi karena gue udah keterima di ilmu tanah ini, Ilmu tanah. di ilmu tanah ini, gue harus komitmen gitu kan. Aduh, gue bener-bener itu nangis ada-adanya bang, karena barang saya. Sorry. Itu grail lu lah ya kalau bicara koleksi itu grailnya lu tuh ya. Apa tuh waktu itu duit kuno apa? Ada uang, sebenarnya uang 1000-an biasa yang masih berlaku di saat itu, cuman dia misprint sama apa namanya? Iya. Salah cetak yang bener-bener. Salah cetak itu lebih ajaib harganya ya? Bener, itu doang 1000 Patimura. Cuman itu kalau misalnya menurut gue ya, konversi gue itu kalau dijual di saat itu bisa 3 juta. Oke. Cuman karena gue ngejualnya ke kulakan nih, ke orang dagang yang emang kenal sama gue. Reseller juga gitu ya. Semua koleksi gue sealbum itu kayak ditawar 2,5 juta doang bang. Sakit hati dan gua. lu juga butuhnya cepet. Iya, karena gue udah kalau lu punya waktu panjang mungkin gue lu jual bisa sendiri. jual satu kan. Hah, gue bang yang bener, kita kan Sorry, kenal udah berapa- lama gitu. Berapa duit waktu itu? Berapa koleksi yang waktu itu? koleksi. Sealbum. Banyak ya? Sebenarnya bukan banyaknya, tapi nilainya gitu. Maksud gue, ini lu bisa jual 15 sampai 20 juta loh bang. Kalau lu bisa ngehargain gue, kita udah kenal udah lama gitu kan. Mentang-mentang gue bocah, kayak gue sering banget diremehin orang karena gue bocah. Jadi gue ditipu, diremehin. Udah banyak lah itu kalau dijelasin ya bisa besok kita pulang. Iya, makanya. Ya intinya itu. banyak mengalami hal-hal yang tidak mengenakan gitu. Dan gue benar-benar bingung, bang beneran cuma 2,5 juta? Ya mau nggak? Kalau nggak mau ya udah. Ya Allah kata gue perlu duit lagi buat beli tiket pesawat. Ya mau nggak mau 2,5 juta itu gue ambil, pulangnya gue nangis. Koleksi udah dirawat-rawat. Kesayangan lah ibaratnya. Ya cuman kebeli tiket pesawat 2 juta, sisa gue pay bang. Kata gue bener-bener gak punya kosan sampai Bali bang. Ini bener-bener definisi nekat gitu. Nyampe Bali, turun di bandara, bentar, gue tinggal di mana? Jadi gue bener-bener gak persiapan bang. Terus? Bener-bener gak persiapan, cuman saat itu memang gue berangkatnya berdua. Sama temen yang tadi tuh yang sebiji-bijinya. Teman Kebumen. Kagak, temen SMA. Teman SMA. Sebiji-bijinya. Gue berangkat berdua sama dia, gue punya gope, dia punya 1 juta. Nah, lumayan dah. Ya kan? Kalau disatu-satuin lumayan dah. 1,5. Iya. Kosan ada dong harga segitu. Terus gue ngomong sama dia, kita
kita tidur di mana? Oh, lu sama pemikirannya. Berarti dia juga nyampe-nyampe gue tidur di mana? Nggak tahu juga dia. Nggak tahu, dia lebih nekat lagi orangnya gitu. Oh, oke. Ya kita kan bisa berteman karena pemikiran yang Iya. satu ini ya. Frekuensi ya. Kata gue, ini nekat juga kata gue ya. Ya tapi orang tua gue tuh nggak tahu kayak gue belum nyiapin ini, nyiapin itu. Oh, dia keterima di kampus yang sama. Iya. Ilmu tanah Cuman juga gue sama. dari jalur tes, dia jadi jalur mandiri. Jadi gue Tanah mikir, juga dia. iya. Demi sama lu dia tanah. Gue kagak tahu sih. Kayaknya karena ambil dia tanah. punya keinginan bisnis juga, pengen ngerantau juga. Karena kayak niat gue ngerantau tuh Nggak, maksud gue, ini bestie nih, berdua-dua nih. Ilmu tanah yuk. Aneh tau. Kalau ilmu enggak, sorry. Kalau ilmu Biasanya salah satunya ngikut yang satu tuh. Iya, enggak. Iya sih, Kalau kayaknya. ilmu tanah tuh berarti bidang pertanian nggak sih? pertanian, fakultas Iya, pertanian. Iya. Iya kan. Nggak umum aja, buat gue nggak umum aja. Buat gue juga enggak. Iya. Cuman Bang, bukan, ya makanya gue bilang tadi buat yang nonton, yang mau nyari jurusan kuliah, kalau memang kalian ingin berkarir di suatu bidang, itu akan lebih bagus kalian tentuin dari zaman sekolah. Kalau lu merasa nggak punya Iyalah, ilmu, pasti nggak itu punya yang ngajarin, lu lah yang kewajiban cari tahu sendiri Iya, gitu. paling Nah itu dia kesalahan lihat gue ini sih. ya, baca potensi diri ya. Betul. Jadi gue nggak kenalin potensi diri gue sendiri gitu. Dan gue nggak tahu ada industri pendidikan yang namanya ekonomi bisnis, Iya, iya, apa iya. gitu-gitu. Dan setelah menjalani kuliah pun ternyata walaupun gue nggak paham banget ini apaan gitu kan, jurusan apaan, ternyata banyak juga benefitnya kayak misalnya membangun pola pikir lebih dewasa, problem solving, networking. Karena di situ gue buka beberapa bisnis baru gitu loh Bang. Di situ tuh mana? Di kuliah. Oh, Oke. Oh, lu pas di Bali itu, pas di bikin Bali. bisnis baru. Iya. Oke. Jadi sulap, urutannya nih sulap, uang kuno, konveksi. Konveksi ini reseller ya Bang Iya, maksudnya iya, ya. Jadi gue cuma ngejasain desainnya atau apa. Terus abis itu susu murni. Wah, banyak. Susu murni. Jadi susu murni sama uang kuno. Jadi yang benar-benar paling lama. Oh, uang kuno balik lagi setelah lu di Bali? Lu main Enggak. uang kuno lagi? Enggak, gue berhenti karena tiba-tiba ekspedisi itu ngeluarin kebijakan kalau pengiriman itu nggak bisa per 100 gram. Jadi kayak pengiriman ke Sumatera gitu. Belum ada e-commerce ya dulu. Iya, iya, iya. Mahal banget, kayak selembar bisa 50.000 gitu-gitu. Jadi turun banget. Dan emang saatnya gue ke Bali juga buat kuliah. Jadi wah ini saatnya suntik mati nih. Cari lagi yang baru. Dan kalau untuk susu murninya itu Sabtu Minggu doang di CFD. Jadi memang gue daftar di banyak CFD. Sebenarnya yang daily-nya itu uang kuno. Nah begitu gue sampai Bali, kan uang gue sisa gope tuh tadi. Gue pakailah buat kosan. Sebulan doang tapi kan, karena dia punya sejuta, gue punya gope. Ya tapi kan nggak gitu hitung-hitungannya. Lu punya GoPay, dia punya sejuta. Oke, bayar nih kosan. Makan pakai apaan? Pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus kan? Gak makan. Jadi Ah, gila nih orang ini. Kacau sih. Iya, iya, iya. Kacau sih. gue bingung kayak, lah iya ya sisanya. Kita makan. Terus ini random banget sumpah. Di acara Pas 1,4 dah Pak gitu. Nego dulu, cepet Iya. buat makan saya. kagak peduli dia mah. Ya terus di satu ospek ya, gue lupa lagi apa namanya gitu. Ya. Kata gue, aduh gue gak pegang duit lagi. Terus gue ngedeketin satu orang, cowok. Kebetulan dia agak feminim, Oke. jadi kayak seru buat Ya, diajak ya, ngobrol. ya. Dalam hati gue, mohon maaf ya gue gak bermaksud manfaatin gitu kan. Tapi gue coba ngajak ngobrol. Ngobrol-ngobrol gue bilang, boleh pinjam 50 Anjir baru pisan kenal ya. Kata gue, Baru banget kenal pinjam gocap. astagfirullahaladzim. Dikasih lagi Bang. Dikasih lagi. Dengkul dilus nggak? Pok. Kayak, Gocap kali, ada pegangan. gue kan gak kenal dia ya, gue pikir dia dari jurusan mana gitu-gitu. Pas udah pembagian kelas, anjir ternyata sekelas. Ngambil tanah juga. Iya. Oh. Gue waktu ngobrol, gue tuh Iya, gak iya. nanyain dia jurusan apa, karena gue amazed Bocah-bocah banget sama tanah. Bali kan. Ini, wah di Bali seger ya udaranya. Ini kayak gue tuh bener-bener ngobrol sama dia yang emang nyambung ngomongin Bali. Ntar lu gimana tuh? Di Bali seger ya? Gocap ada? Apa gimana? Belum dong. Kita kan, Maksudnya nggak langsung, Bang. Nggak selantas itu ya? Tulus aja itu. gue kan Bang. jiwa-jiwa sales dari kecil Iya. ya gitu kan. Jadi bridgingnya ada lah. Sampai bisa dapat 50 lumayan bisa buat makan. Iyalah, Nasi sama bener. coba. Serius nggak? Lautnya coba. Lo kok coba? Lah, ya emang dapat apa lagi Bang 50.000? Kalau lu beli ke warteg, kan gue makan berdua. Oh iya. Iya kan?
Udahlah yang penting nasi. Dan masih ada hari esok, jadi kalau bisa dipirit gitu ya. Iya, gitu. Bener, Jadi bener. dari di situ gue kerja apaan ya? Ada tuh Bang, kadang pernah momen gue main sulap di pantai. Anjay, gue main lu sulap udah lagi. skill udah ada nih main sulap di Ya, pantai. yang lu mah ketawa lu. Katakan Sampur. Sambur dah. Orang di pantai minum es kelapa gitu kan. Tapi banyak Bang Jemur. di Bali kayak orangnya ngepang-ngepang. Oh iya memang ada, cuma Dan karakter orang bule itu kan main sulap lu Pantai nih, ada orang epang-epang. Kagak, Bang. Gua sulap. ada soalnya teman sulap gue orang Depok. Orang Depok. Dia di Bali. Enggak, orang Depok. sulap di emang pantai. aneh-aneh. Orang Depok mah emang aneh-aneh. Kayaknya gue karena bergaul sama orang Depok dah. Ya elah. Apalagi orang udah ketol, Cianjur loh. Udah apa paling aneh itu dia. Iya ini virus-virus Depok ya. Aduh. Sikat gigi di lampu merah, ya kan? Covid pertama dari Depok. Iya. Babi ngepet. Macam Depok aneh-aneh. Dia kagak kerja ini, pengangguran. Tapi dia banyak ngepet ya. Iya. Itu. Untung orang Depok yang gue kenal pesulap Bang. Pesulap. Dia memang ternyata reguleran di sana. Oh berarti lu Di kesana pantai. ketemu lah ya. Bukan di pantai maksud gue. Di Bali. Di Bali ada sebuah tempat family entertainment. Oke. Jadi sulap, teater gitu. Cuman biasa kan nyanyi. Iya. Nah ini Ini bukan sulap. nyanyi tapi sulap. Dan kebetulan gue kenal dia dari zaman gue sulap kecil itu. Dan gue tahu dari updatean. Temen lama. Ya kenal aja, kenal. Facebook lagi bener. Teman Facebook. Yang lu kira, oh ini anak sekolahan gua nih. Bukan. Bukan. Taunya orang Bali. Taunya Oh, orang akhirnya Bali. lu ketemu di sana. Karena gue inget dari updatean dia di Bali gitu kan. Gue nanya lah, Kak apa kabar? Biasa, bridging. Iya. Nanya, Baskur. info locker. Tapi beneran gue nanya, ada nggak kerjaan gitu kan. Itu masih kurang dari sebulan tuh gue di Bali. Gue udah nanya dia. Terus dia, ada nih mau, apa nih gitu kan. Nah jadi, itu kan di Kuta. Dan di Kuta itu, wah ternyata kalau kita mau bisa ngasilin banyak uang. Mau kita cuman friendly ke bule, terus kita jadi main sulap. Itu gue belajar dari dia juga Bang. Jadi gue yang udah nggak pernah main sulap itu, yang cuma jualan, Iya. tiba-tiba gue main sulap. Diajarin lagi sama dia. Enggak, gue nonton lagi tuh DVD yang Sulap lu apa sih kalau boleh tahu dulu waktu itu? apa ya, kartu tapi yang emang kan ada tingkatannya ya Bang ya, Trik yang ya, emang trik ada kartu ya. gimmicknya. Gue pakai yang ada gimmicknya aja Oh, biar pakai kalau gimmick ketahuan, maksudnya minim ketahuan gitu lah. Iya, Kan ada iya, yang pakai skill yang emang bener-bener kecepatan Iya, iya. tangan. Aha. Gue suka tapi nggak bisa. Kan kebanyakan jualan gue. Iya. Ya di situ dapat duit. Terus alhamdulillah lepas sebulan si teman gue itu ngasih kerjaan Oke. main sulap. Di tempat regulernya dia. Mm-mm. Oke. Gitu. Bukan gue yang main sih. Maksudnya kayak gue jadian dilipat, lu tau nggak Bang? Ah, jadi yang dilipat. Iya, dia Misalnya nih. dipotong jadi dua gitu. Oh, itu. Oh, Iya. Lu bantuin dia lah ya. Iya. Dari penonton ada yang mau ikut? Saya. Nah, itu lu tuh. Saya. Konsepnya nggak gitu sih. Jadi kayak misalnya dia kan ada teaternya gitu kan. Misalnya dia orang jahat, terus dia bunuh orang gitu-gitu kan. Lu yang dibunuh. Iya lagi. Badan gua hari-hari tusukin aja. Terus dibelah dipisahin gitu Sakit ya. loh Bang, sumpah. Oh iya. Sakit. Badan gua kan lumayan ya untuk ukuran orang yang Iya, iya. dilipat-lipat gitu. Mana satu kotak kecil isinya 3 orang. Jadi ya kan sulap, jadi kalau ngeluarin dari kain ini, ngeluarin 3 orang. Iya, Kotaknya iya. kecil, paling sekursi ini nih. Kalau lu pikir pakai logika nggak muat gitu kan. Cuma Iya. kan namanya sulap ya itulah seninya Iya, gitu iya, kan. betul. Keluar tiba-tiba 3 orang. Gua dilipat di situ Bang. Yang satu gini nih, kayak gini. Oh, Kayak posenya udah ada tuh ya, posenya Udah. Jadi ya kayak ya Allah ya Robi, mana bayarannya kecil. Berapa kalau boleh tahu dilipat? Nih, itu Itu belum dilipat, belum dikecilin. Dikecilin bisa juga dia, Pak. sumpah diinjek kan. Soalnya kan alatnya kecil. Iya. Misalnya ntar kita jadi ke bawah gitu kan. Kalau bagian misalnya alat kayak meja gini nih, dia ke bawah, Iya, guanya iya. di bawah gitu kan. Terus ya kan guanya diinjek Bang. Di posisi badan gue yang tebel, kan keinjek gue. Sakit loh Bang, sumpah. Berapa duit dapatnya? Aduh, maaf ya bos. Gue spill gak apa nih? Iya. Kalau waktu itu Amer Bali kan 2.200.000. Heeh. Setengahnya Bang. Udah gitu gua palu gada. Tapi Sebulan. anjir ditusukin, Udah gitu gue palu dilipat gada Bang. sebulan. Gak nyampe situ doang Bang. Marketingnya gue. Sosmednya gue. Hahaha. Kata gue diperas. Jolim lu pesulap lu, weh. Nggak, bukan teman gue ya. Oh Maksudnya iya.
Ya cuman gue Ya. paham kenapa dia kayak gitu karena kan gue menjalani bisnis dalam skala lebih kecil. Ya, Jadi ya, gue ya, paham ya. kenapa dia bisa kayak gitu. Ya tapi gitu. intinya untuk survive tuh apaan aja dikerjain aja, gitu ya. Betul. Nah, sampai itu Yes. gue akhirnya dapat modal Bang buat buka usaha dalam bentuk offline. Gue kalau gue tertarik tuh, lu usaha apaan lagi sekarang? Iya. Sekarang Kocak-kocak nih biasanya nih. tebak. Ini makanan sekarang. Food, oke. Food. Food apa tuh? Telur gulung Bang. Oh, telur gulung. Bikin sendiri berarti. Bikin. Nggak, Kayak gue maksudnya gerobakan gitu, enggak? iya gerobakan. Karena akhirnya gue kekumpul lah ya. Terus gue nggak usah mikirin bisnis dulu deh. Soalnya kan di pikiran gue setelah gue kuliah gue kepengen bikin bisnis. Soalnya jualan sama bisnis kan beda ya Bang ya. Ya. Bisnisnya tuh jangka panjang, berkelanjutan, harus branding. Branding produknya, branding guanya juga. Dan itu banyak banget aspek yang harus diurus dan legalitasnya juga banyak. Itu gue kepikirannya pokoknya setelah gue pindah ke tempat baru, gue benar-benar bikin sesuatu yang jangka panjang. Gak mau lagi gue, karena gak ada yang serius jadinya kan Iya, Bang iya. kan. Akhirnya, kayaknya kalau gue nurutin keinginan gue yang kayak gitu kagak jalan-jalan nih. Yang ada dulu aja, lagi-lagi gue ngelakuin hal yang sama. Nah jadi ini skala kecil, kayak gerobaknya second. Kayak itu di bawah sejuta deh gue bikin telur gulung. Oh, modalnya? Mm-mm. Oke. Jadi barang-barang kosan gue pindahin tuh kayak misalnya kompor, pancinya gitu-gitu di bawah sejuta. Dan gue kan nggak bisa masak sebenarnya Bang. Jadi trial errornya tuh bener-bener susah. Kayak ternyata ngegulung telurnya tuh susah banget. Iya, ada triknya. Kayak 3 kerat lah tuh gue sampai ngeliat telur gitu. Karena kan Mau nggak mau akhirnya itu yang lu makan soalnya Iya kan, kan, yang Bang. gagal-gagal itu. iya kan itu 3 kerat kan duit. Gue kayak sampai ada momen dimana badan gue bau telur Bang. Badannya buat Udah telur. bisulan ya, telur mulu telur. Visual sih untung kagak ya. Kagak. Tapi gue kuliah kayak teman-teman gue kayak malu Bang demi Allah. Padahal gue bukan tipe yang nggak suka pakai parfum, pakai tapi kayak aroma Emang telurnya lebih kuat. parfumnya bau telur. Kata gue percuma gue beli parfum dah kayaknya. Aduh. Tapi ya bau telur yang kegoreng minyak lu dong. Iya iya iya. Oh, Karena kan asapnya dari ke badan situ, gue kan. Dari asapnya. Kayak misalnya lu iya, dagang parfum, lu wangi. Lu dagang ikan, lu mungkin ada lah gitu kan. Nah, jadi gue baunya dagang nguap ke lu. Iya, gitu ke kan, gua. nempel di baju. itu. Udah mandi juga masih nguap tuh baunya Iya, gitu iya, kan. iya, Jadi gue iya. jalan telur gulung dan alhamdulillah jalan Bang. Dari gerobakan gue bisa upgrade tuh jadi gerobak stainless ya Iya, kan. iya, iya, Terus iya. upgrade lagi gue punya karyawan alhamdulillah. Iya. Iya, Itu waktu di Bali berarti. masih di Bali. Nah, terus alhamdulillah lagi gue kan ikut komunitas Wirausaha Muda Denpasar. Kayak himpunan pengusaha muda Denpasar juga. Ya sekarang memang niat gue ke Bali selain mengembangkan diri, mengasah pola pikir juga di kuliah, gue pengen bisa nge-growin cita-cita gue sebagai pembisnis. Alhamdulillahnya dari kita berkomunitas di situ banyaklah dapat insight. Akhirnya gue bisa tuh jalan juga CFD masuk juga. Sorry bukan CFD, event. Karena event di sana open booth tuh nggak segampang di Jakarta. Iya. Kalau di Jakarta kan gue udah kenal banyak IO gitu kan. Oh, Nah di sana gue kaget juga kayak, sekian serius? Gitu kan kayak, oh ternyata emang di Bali rate-nya segitu gitu. Iya. Wah itu gue beraniin dengan cuman jualan telur gulung Bang. Dengan bayaran juta-juta dong pastinya kan. Nah dari situ ya turun naik penghasilannya. Gue bisa lah buka cabang alhamdulillah. Terus alhamdulillahnya juga sempat nyewa ruko. Tapi gue tidur di ruko juga Bang. Jadi rukonya kecil. Biar sekalian. Dan gue berdua. Sama temen yang tadi. Iya. Dan pakai kasur Palembang. Lu tau gak yang Padahal lu dari Kebumen ya? Pakai kasur Palembang. kasur Palembang isinya apaan Bang? Iya. Mm-mm. Kasus Palembang tuh yang itu ya, yang apa sih? Yang Iya nyeplak dia. yang kayak roti condet tuh nggak sih? Iya. Sobek ya. Iya. Jadi kayak ini tempat kecil, kaki lu ke sana, kaki gua ke sini. Ada strateginya tuh ya. Iya. Gerobak di sini nih. Jadi Karena kalau- Ada lagi dia. ada strateginya kan udah dilipat-lipat. Barang. Itu temen gue yang itu, gua ikut juga lagi, gua ajak juga buat ikut dilipat-lipat Bang. Jadi kita berdua kerja di situ. Nah, biar dapat 2,2 lah ya sebulan. Bener Yang Bang. tadi dibilang bertiga itu salah satunya temen lu juga ikut ya? Iya. Ini Jadi lu temen SMA. dilipat-lipat nih, gue simpulkan Iya, bener, nih, lu iya. dilipat-lipat, sebulan dapat 2,2, 1,5-nya buat kos. Tapi dia nggak dapat, 700-nya buat survive. bukan 2,2 Bang, dia dibayar 800.000. Kenapa? Kurang bisa Anak dilipat baru. dia. Oh, anak baru. Iya. Magang kan seperempat harga. Benar.
Terus gue flyering juga kan, nawarin ke bule-bule, gue belajar bahasa Inggris juga. Cuman gue ngejalannya happy karena sulap mister. ya kayak Gitu have a look magic show gitu-gitu Ah. kan. Terus ntar dia nanya, ih apa nih gitu-gitu kan, kayak jam berapa gitu-gitu. Dari situ gue belajar bahasa Inggris sih bang, lebih terpakai lah. Jadi kayak sampai ada sekarang. terus yang lu dapet ya dari setiap apa yang lu kerjain. Jadi gitu kalau ya. cuma ngitung duit di 1,2 emang gak dapat apa-apa gitu ibaratnya ya. Iya. Tapi ada ilmunya. Banyak lah. Ya. Itu akhirnya telur gulung gue alhamdulillah jalan. Ada juga yang sampai di ruko ya walaupun gue tidur di pokoknya gue nggak kalau teman gue tidur duluan, wah itu bencana sih. Nggak muat gue tidur. Pengaturan jadi sulit Iya, ya. kata gue, sialan lu gue. Bangunin dulu. Di gue geser-geserin, gue angkat kan, gue gendong gitu kan, gue angkat. Soalnya dia kebo banget kan Iya. tidurnya. Jadi kayak, aduh petaka udah kalau dia tidur. Itu berarti lu usaha telur gulung sampai lu lulus kuliah atau? Sampai lulus kuliah kebetulan karena kasihkan bisnis kayaknya bang, gue telat setahun. Dan Tapi itu bisa membiayai kuliah lu? ya justru kan gue nggak ada nggak ada support. support. Dari zaman sekolah tadi kan, gitu. Cuman bedanya saat gue sekolah, gue dapat uang itu untuk diri gue sendiri, Ya. untuk jajan gue, karena kan makan dan tinggal masih di rumah orang tua. Iya. Pas kuliah ya benar-benar semua. Ada biaya-biaya jadinya ya, Dan harus dibebankan. Kan masa jaya orang tua juga udah lewat, Iya. produktivitas mereka menurun. Jadi ada kalanya dari uang telur gulung itu, Lu gue yang membantu. support gitu iya ya, bahkan support kayak orang kayak sekarang pun uang yang gue hasilkan gak bisa lagi buat gue sepenuhnya. tua. Bahkan kayaknya 98 atau 95% buat orang lain ya, misalnya keluarga gitu ya. Karena ya begitulah keadaannya. Iya. Jadi gue berharap banget ya, gue cuman ngetuk aja sih bang semua pintu rezeki, kayak nggak pernah tahu kan pintu rezeki mana yang ada masa depan baiknya gitu. Anjay. Bener. Terakhir nih kali ya bang? Iya, apa nih kedepannya lu mau Kedepannya ngapain mau lagi apa? nih? Eh Yang udah kelihatan lah mungkin. Iya. gue kepengen bisa balik untuk berwirausaha lagi sih. Siap. Tapi Udah mulai kebayang Iya. apanya atau masih lagi riset-riset? masih riset, cuman gue kepengen bener-bener yang dalam bentuk serius. Bisnis gitu ya, brandingnya Brandingnya, jelas, sustain gitu ya. sustain. Dan karena ngelihat di saat gue ngonten reaksi orang pun bagus ya. Bagus ya. Dan gue nggak sadar hal kecil itu bisa bawa dampak besar buat orang lain. Gue juga tetap pengen ngelanjutin konten. Siap. Masih diatur-aturin sih. Mantap. Aduh, kayaknya ini apa ya bang, banyak banget pelajarannya ya. Banyak, Mang. Dari Banyak. perempuan satu Gua ini. terasa banget ini gua kayak bocah males-malesan gua kalau Iya, bandingannya sama sama dia ya. Aduh, jangan begitu bang, gue kagak enak nih. Padahal kita udah Ya, keras. soalnya Kita latihan udah keras ya. Iya. Kita keras sama dia Bang. Dilipat kok. Dilipat. Kita Iya. kita udah kagak apa dilipat Bang. Iya. Nah, Aldia, nih kita mau Ya. bagi-bagi hadiah nih. Sama tuh. Bagi hadiah. Sekarang, Mbak tuh ada hadiahnya. Ya? Ya, dan kali ini hadiah kita adalah 500.000 untuk 2 orang pemenang terpilih. Seperti gitu. biasa. Jadi masing-masingnya dapat 250.000 lah. Gitu. Oke. Dengan cara menjawab pertanyaan dari kita. Itu dia. Coba, Mang, pertanyaan Mang. Sebutkan 2 hobi yang pernah dimiliki oleh Kak Ardia. 2 hobi. Oh, iya. Sulap sama duit kuno. Oh iya, gitu. betul. Bentar. Makanya bukan gue yang jawab. Pertanyaannya. Lu gimana sih? Saya tinggal ketik aja udah sama. Iya, Udah mau kasih tahu Udah jawabnya. kasih tahu, maksudnya biar Nah, kasih cara tahu jawabnya lagi. gampang, Mang. Caranya Cara tulis gimana? di kolom komentar Plus. di sini di YouTube ini ya. Di kolom komentar jawabannya plus akun Instagram kamu apa biar kita bisa hubungi nanti di Instagram kalian untuk Betul apa banget. namanya pengiriman hadiah gitu. Gitulah ya kurang lebih. Iya. Terus buat Siap. Ardia nih kalau mau apa yang penonton pada mau follow akun TikToknya apa? Di @ardia_pradita. Lu sorry, lu ngonten di TikTok aja atau Atau di IG Instagram juga? ya? Di TikTok aja. TikTok aja. Iya. Oke. Apa tadi namanya? Ardia Pradita. Ardia Pradita, ya kan? Nah, tapi teman-teman juga jangan cuma Ardia aja yang di-follow. Follow Betul kita banget. juga di Instagram @sahabatgrabid dan kalian juga boleh DM kita kira-kira cerita apa lagi yang menarik untuk kita bahas atau mungkin kalian yang cerita bareng kita di sini. Dan jangan lupa jangan cuma di follow doang, like, subscribe, komen juga tuh yang penting. Apalagi tombol loncengnya. Masih boleh ya? Boleh dong. Nah, itu dia. Akhir kata, Bang. Apa? Akhir kata. Akhir kata. Iya. Akhir kata dimanapun kalian berada, saya Komang Belantara. Saya Rian. Saya Ardia. Jangan Jangan lupa lupa sebat dulu. Dah.